Bab 2952-2954, seiring dengan penyebaran kecemerlangan warna-warni yang terus-menerus, dunia ilusi diuraikan dalam tubuh Dev. Yang aku tahu, ini adalah ruang asli, ini bukan lautan kesadaran. Tiba-tiba, Gao Qiqiang berteriak keras, ruang asli. Sudahkah aku mempunyai ruang asli sekarang? Dev terlihat bingung, dia tidak merasa telah mempunyai ruang asli, mungkin karena dia masih sok oleh kesengsaraan guntur terakhir tadi. Ini pasti ruang asli, selamat, Tuan Dev. Setelah ruang asli terbentuk, Anda akan dapat memahami sedikit demi sedikit ruang asli Anda seiring berjalannya waktu. Saya tidak menyangka Anda bisa mempunyai ruang asli dalam kondisi alam tubuh komposit. Ini adalah keajaiban, ini keajaiban, wajah Gao Qiqiang penuh dengan rasa iri. Apa yang ada di ruang asliku, mungkinkah itu juga sebuah istana? Dev juga sangat ingin tahu dan senang saat ini. Tidak, dilihat dari struktur ruang asli Anda, itu seharusnya lebih besar dari istana, itu pasti laut atau ruang besar seperti gunung. Kata Gao Qiqiang ragu-ragu, benarkah, apakah semakin besar ruang aslinya, akan semakin baik? Dev bertanya, tentu saja, semakin besar ruang aslinya, semakin besar ruang pengembangan kekuatannya di masa depan, tetapi ini relatif. Semakin besar ruang asli Anda, tetapi semakin besar juga sumber daya yang akan Anda butuhkan. Sama seperti tubuh fisik Anda semakin kuat, semakin sulit bagi Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda, dan semakin banyak sumber daya yang Anda butuhkan. Tetapi setelah meningkat, Anda akan mendapatkan banyak hasilnya, jadi ini semua relatif. Gao Qiqiang mengikuti Dev untuk menjelaskan, pada saat ini, kecemerlangan warna-warni telah menghilang, dan semua yang terlihat penuh dengan bintang. Tetapi bintang-bintang ini semuanya berwarna abu-abu dan tidak menyala. Keduanya memandangi titik-titik bintang di sekitar mereka, seolah-olah mereka berdiri di ujung alam semesta Bima Sakti. Ini, apa ini? Di mana ruang asliku tadi? Dev melihat sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada istana, tidak ada laut dan danau, tidak ada gunung. Gao Qiqiang juga penuh keraguan, dan dia tidak menemukan apapun lagi. Aneh sekali, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ruang asli ini gagal terbentuk? Gao Qiqiang terus terbang kesan kemari, berharap menemukan sesuatu, tetapi tidak peduli bagaimana dia terbang, dia tidak dapat melihat apapun. Dev melihat bintang-bintang di sekelilingnya, bintang abu-abu itu sepertinya menunggu untuk menyala. Patriark Gao, apakah menurutmu ruang asliku adalah ribuan galaksi? Aku selalu merasa bahwa bintang-bintang gelap ini adalah ruang asli yang menunggu untuk aku diterangi. Bisik Dev, faktanya, Dev sendiri tidak tahu banyak tentang itu, jadi ketika dia mengatakannya, dia merasa sedikit ragu. Bagaimana mungkin, saya belum pernah mendengar ruang asli semacam ini. Jika galaksi kosmik sebesar itu adalah ruang asli Anda, maka itu akan sangat menakjubkan. Gao Qiqiang sama sekali tidak percaya. Namun, jika tidak ada hal lain di galaksi ini yang tiba-tiba muncul suatu saat, bagaimana saya bisa yakin jika ini adalah ruang asli saya? Tanya Dev, ini mudah ditangani, Anda bisa merasakan aura asli Anda. Dengan aura asli semacam ini, Anda bisa menggunakan aura itu untuk menemukan ruang aslinya. Itu adalah sesuatu yang bisa ditemukan secara langsung tanpa harus dicari, dan terkadang memang harus begitu. Kata Gao Qiqiang, aku akan mencobanya, mungkin aku bisa mendapatkannya kembali. Setelah Dev selesai berbicara, dia menutup matanya sedikit, dan segera merasakan kekuatan guntur dan kilat terus-menerus mengalir di tubuhnya. Dev menelan buah guntur langit, dan secara paksa tubuhnya telah dihantam 11 kali oleh kesengsaraan guntur, jadi sekarang paling tepat bagi Dev untuk memahami asal-usul guntur dan kilat. Segera, Dev merasakan tubuhnya bergetar terus-menerus, dan busur listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan isap yang sangat besar datang tiba-tiba, dan tubuh Dev dan Gao Qiqiang bangkit tak terkendali. Ketika keduanya sampai ke sebuah bintang, hisapan itu berhenti, dan busur listrik di tubuh Dev langsung melesat ke arah salah satu bintang. Di bawah berkah kekuatan petir di tubuh Dev, bintang yang suram mulai menjadi lebih terang. Pada akhirnya, sebuah bintang yang bersinar muncul di antara banyak bintang redup, bintang yang bersinar ini sangat terang. Melihat ini, Gao Qiqiang tercengang, benar-benar tercengang. Ini, ruang asli ini benar-benar seluruh galaksi. Ini terlalu keterlaluan, Gao Qiqiang hanya merasakan kepalanya berdengung. Dia belum pernah mendengar bahwa ruang aslinya dapat mencapai galaksi kosmik, dan ini agak keterlaluan, ruang asli ini begitu besar. Itu berarti tubuh Dev memiliki kemungkinan yang tak terbatas, kekuatan apapun bisa dimiliki di tubuh Dev, dan dia bisa mungkin melakukan apa saja yang dia inginkan. Kali ini, ruang asli Dev tidak akan ada lagi batasan, dia dapat merasakan dan menyerap aura asli tanpa henti. Beberapa orang telah menciptakan ruang aslinya, tetapi karena ruangnya pasti terbatas, aura asli yang dapat mereka pahami dan yang bisa diserap juga terbatas, sehingga mereka harus menerobos lagi untuk memperluas ruang aslinya.
Tapi situasi seperti ini tidak terjadi pada Dev. Kali ini, persepsinya hampir seumur hidup, dan dia tidak akan lagi terjebak di ruang asli yang sangat besar oleh galaksi alam semesta. Melihat bintang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya di galaksi, Gao Qiqiang tidak tahu berapa lama dan berapa banyak usaha yang dibutuhkan Dev untuk menerangi bintang-bintang ini. Jika Dev dapat mengisi seluruh ruang asli dengan aura aslinya, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Patriark Gao, dengan wajah bingung, Gao Qiqiang yang sudah terlihat lesu, Dev memanggilnya dengan lembut. Kali ini, Gao Qiqiang terbangun dari keterkejutannya. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka, kesengsaraan guntur ke-11 akan membantu Anda membuka ruang asli Anda. Jika itu tidak terjadi, tubuh Anda tidak akan mampu menahan kesengsaraan guntur tadi. Ini adalah kehendak Tuhan, kamu bahkan tidak perlu berlatih. Dengan kekuatan tubuhmu saja, pasti banyak kultivator yang akan iri padamu. Ini adalah takdir. Gao Qiqiang menghela nafas, matanya penuh rasa iri. Setelah melewati alam kesengsaraan, Dev menyadari ruang asli dan bisa menyerap aura aslinya saja sudah dianggap sebagai keberadaan yang berbakat. Tapi di depan Dev, Gao Qiqiang merasa tidak cukup baik untuk menjelaskannya. Patriark Gao, sepertinya aku merasakan aura sumber guntur dan kilat, kata Dev, lalu dia membuka tangannya dengan lembut, busur listrik melompat di tangannya, dan bintang sumber guntur dan kilat juga mulai berkedip. Tuan Dev, tidak mudah untuk memahami aura asli, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menyerap dan memurnikan aura asli, jadi Anda tidak boleh menyia-nyiakan aura asli Anda begitu saja. Jangan menggunakannya sebagai demonstrasi terus-menerus. Gao Qiqiang membujuk Dev. Dev dengan mudah memahami ruang aslinya dan menemukan aura aslinya, jadi dia tidak memahami kelangkaan dan betapa sulitnya untuk mendapatkan aura aslinya. Tetapi bagi Gao Qiqiang, sangat sulit untuk menyempurnakan jejak aura aslinya. Ini adalah tipikal pria selalu kenyang, jadi dia tidak tahu seperti apa seorang pria yang selalu lapar seperti Dev ini. Dev menyingkirkan aura asli di tangannya, dan kemudian bertanya kepada Gao Qiqiang. Patriark Gao, apakah ada cara lain untuk mendapatkan aura asli ini selain memahami dan menyempurnakannya secara perlahan? Dev merasa terlalu lambat baginya untuk menyadarinya secara perlahan. Jika dia bisa makan buah spiritual dan pil binatang seperti mendapatkan energi spiritual, itu akan jauh lebih mudah. Tentu saja ada, bahkan, beberapa hal memiliki aura aslinya sendiri, seperti buah guntur langit yang Anda makan, yang sebenarnya mengandung asal kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat adalah aura asli. Ada juga monster di ujung utara, seperti monster raksasa es. Jika Anda bisa membunuh monster raksasa es, Anda bisa menyerap pil monster dari monster raksasa es itu, atau makan daging dan darahnya, sehingga Anda bisa memiliki kesempatan untuk memahami aura asli es. Itu juga tergantung pada bakat dan kekuatan masing-masing orang. Gao Qiqiang menjelaskan kepada Dev secara rinci persepsi tentang aura asli. Selain itu, apakah ada cara lain? Dev bertanya. Ada cara lain, yaitu membunuh kultivator yang memiliki aura asli. Selama roh dan jiwa pihak lain musnah, maka aura aslinya akan menjadi asli yang tidak dimiliki seseorang, dan orang lain dapat menyerap dan memurnikannya. Hanya saja ini sangat sulit, jangankan bisa membunuh kultivator dengan aura asli, bahkan jika dia benar-benar terbunuh, aura aslinya kadang-kadang akan langsung menghilang di antara langit dan bumi. Kecuali ada senjata ajaib atau lingkaran sihir yang dapat menjebak sementara aura asli itu, dan kemudian dengan cepat menyerap dan menyempurnakannya. Dan masih ada cara lain lagi, melalui medan perang kuno. Di dunia ini ada medan perang kuno yang tak terhitung jumlahnya, dalam perang para dewa dan iblis misalnya. Kultivator yang terbunuh tak terhitung jumlahnya, dan di beberapa tempat, karena lingkungan dan lokasi geografis, setelah para kultivator ini terbunuh, aura asli akan berkumpul di sana, dan tidak ada cara untuk menghilangkannya, aura asli itu menjadi tanpa pemilik. Tapi itu biasanya sangat agresif. Jika kekuatan Anda tidak cukup kuat, aura itu tidak akan bisa diserap dan disempurnakan. Jadi, aura asli ini sangat berharga, dan tidak mudah didapat. Gao Qiqiang menjelaskannya kepada Dev secara mendetail. Dia menekankan betapa berharganya aura asli, dan memberitahu Dev cara menghargainya. Oh, sepertinya aura asli ini sangat sulit didapat. Tampaknya setelah berhasil melewati malapetaka guntur, tidak mudah untuk benar-benar naik ke keabadian. Dev juga berpikir bahwa selama dia melewati masa transisi dari malapetaka, dia akan dapat meningkatkan latihan langkah demi langkah, tunggu sampai alamnya sempurna, lalu dia akan melambung ke keabadian. Tetapi sekarang tampaknya bahkan jika seseorang menerobos alam kesengsaraan, dia tidak tahu berapa banyak waktu dan kesulitan yang harus dia lalui untuk mencapai kesempurnaan. Dev dan Gao Qiqiang kembali ke dunia nyata dari ruang asli Dev. Saat ini, hujan spiritual juga telah berhenti. Tetapi semua murid keluarga Gao telah meningkat pesat di bawah irigasi hujan spiritual. Untuk keluarga Gao, ini adalah kesempatan yang sangat besar. Gao Qiqiang dan Dev masih menggantung di udara, lalu Gao Qiqiang berkata kepada keluarga Gao,
Kalian semua, cepat berlutut pada Tuan Dev, dan berterima kasihlah padanya, karena dia telah memberi kalian kesempatan peningkatan yang langka. Setelah kata-kata Gao Qiqiang selesai, semua anggota keluarga Gao berlutut di tanah dengan kagum dan berteriak serempak. Terima kasih Tuan Dev. Bahkan Gao Qisheng, yang ceroboh dengan 1 jari dan tidak puas 7 kali, berlutut di tanah dengan taat saat ini, dan dia sepenuhnya telah diyakinkan oleh kekuatan Dev. Karena mereka semua telah melihat pemandangan yang dialami saat Dev menerobos dari peringkat ketiga alam komposit ke peringkat keempat alam komposit. Dan ini cukup mengejutkan mereka semua, meskipun banyak dari mereka memiliki alam yang lebih tinggi dari Dev, tapi kekaguman mereka pada Dev datang dari lubuk hati mereka. 11 kesengsaraan guntur, siapapun yang tidak yakin dapat mencobanya. Jika dia dapat menahan 9 kesengsaraan guntur saja, dia akan menjadi putra surga yang dikagumi banyak orang. Patriark Gao, ini, Dev sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk keluarga Gao. Dia merasa tidak layak membuat semua orang di keluarga Gao berlutut padanya. Tuan Dev, Anda telah membawa kesempatan besar bagi keluarga Gao saya, dan mereka berhak untuk berlutut kepada Anda. Setelah Gao Qiqiang selesai berbicara, dia membawa Dev kembali ke tanah.